Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba mengerjakan analisis univariat di mana di sini mencari status gizi seorang anak atau beberapa anak. Nah, jadi datanya ini ada sampai 50 orang atau 50 subjek, di mana di sini ada diberi tanda 1 itu adalah laki-laki dan 2 itu adalah perempuan. Nah, yang dicari di sini adalah nilai Z-score-nya, di mana memakai berat badan per umur. Nah, nanti di sini ada 4 kategori, di mana ada berat badan sangat kurang. Nah, itu nanti nilai Z-score-nya lebih kurang dari -3, kemudian BB kurang itu -3 sampai dengan -2. Nah, kemudian BB normal -2 sampai dengan 1, dan resiko badan berlebihnya itu lebih besar dari 1. Nah, kemudian pertama adalah kita mengcopy semua data, lalu mempastenya ke PSS. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke SPSS-nya. Setelah data kita kopikan, lalu kita klik paste. Nah, data yang keluar pun sebagai berikut. Nah, kemudian kita klik variable view setelah mengcopy tadi. Kemudian kita ubah namanya. Yang pertama, kode responden. Yang kedua, jenis. Kelamin. Yang ketiga, Z-score. BB per U. Kemudian ini kita ubah menjadi 0. Yang sini juga 0, yang tetap 2. Dan kita klik view-nya, di mana nanti 1 adalah laki-laki, klik add, dan 2 di label namanya adalah perempuan, klik add dan oke. Nah, kemudian kita balik ke data view lagi. Nah, kemudian kita klik transform, kemudian kita klik record to reference. Kemudian kita masukkan si Z-score-nya, kemudian namanya adalah kategori, labelnya adalah status gizi, kemudian change,
kemudian klik add any values. Kemudian kita klik range. Nah, di sini kita isi min 4. Kemudian di sini min 3. Nah, kenapa diisi seperti itu? Karena dia nilai berat badan sangat kurang itu adalah lebih kecil dari -3. Nah, kemudian di sini kita klik 1 dan kita klik add. Kemudian kedua kita isi di sini -3 dan di bawahnya ada -2. Kemudian kita klik ini kedua, kemudian add. Kemudian kita klik ketiganya itu -2 dan di bawahnya itu 1. Kemudian kita klik itu yang ketiga. Kemudian kita buat 1 dan di bawahnya itu 4. Kita buat di sini 4. Nah, dan kita klik add. Nah, setelah ini kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Adapun datanya yang keluar akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita klik data view. Nah, untuk memudahkan si kategori kita klik values-nya, kita ubah, kita tambahkan misalnya 1. Nah, terus dikasih label tadi 1 BB sangat kurang. Add. Kemudian 2 BB kurang. Kemudian 3 BB normal. Kemudian yang terakhir 4 resiko BB lebih. Add, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik. Kemudian klik frekuensi. Nah, kemudian kita masukkan si jenis kelamin dan status gizinya, karena setelah kita kalau kita lihat ini tandanya sama, jadi kok bisa dimasukkan dengan tanda-tanda yang sama. Kemudian klik statistik, kemudian kita centang sentral tendensi ini semuanya, mau min, median, mode, dan sum.
Kemudian setelah ini kita klik, lalu kita klik ini stand deviation, kemudian continue, kemudian oke. Nah, adapun hasil yang keluar adalah seperti ini, ada jenis kelamin, status gizi. Nah, kalau jenis kelamin itu ternyata menurut frekuensinya 24 orang dan perempuannya ada 26 orang. Jadi tadi pas subjeknya itu kan ada 50. Nah, di sini langsung dikasih tahu. Nah, begitu juga dengan BB yang kurang itu berapa orang, kemudian BB sangat kurang berapa, BB normal, BB berlebih, dan lain-lainnya, dan totalnya itu tetap sama karena subjeknya sama-sama 50. Nah, kemudian kita balik lagi ke data view-nya karena belum habis sampai di situ. Kemudian kita klik analyze dan kita klik descriptive statistik dan close tabs. Nah, kemudian setelah kita buka cross tabs itu, kita pindahkan si rows-nya itu jenis kelamin dan si kolomsnya itu adalah status gizi. Nah, kemudian kita klik cells, kemudian kita tanda centang observed row and columns di bagian teksnya, kemudian totalnya juga di centang. Kemudian aktifkan si round cell counts-nya, kemudian kita klik continue. Kemudian setelah itu kita balik ke cross tabs-nya, kemudian kita centang juga display-nya dan klik OK. Nah, adapun data yang keluar adalah seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa si jenis kelaminnya itu langsung ada ininya, dimana di sini tadi adalah orang yang BB-nya kurang berapa, jumlahnya lah, jumlah pada masing-masing 4 kategori. Nih. Kemudian di sini ada persennya. Dimana di sini ada yang BB sangat kurang 0%, di sini BB kurang 4%, BB normal ada 26%, dan resiko BB lebih ada 18 orang. Nah, kemudian pada perempuan ini jumlahnya berapa yang terkena 4 kategori ini. Kemudian di sini ada perempuan yang BB-nya sangat kurang itu berapa, di sini 6%, di sini 2%, di sini 30%, 14%, dan ini jumlahnya 24 ditambah 26 sama dengan 50 subjek. Jadi subjeknya itu pas. Nah, demikianlah kurang lebih pemaparan saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.